Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini akan membahas tentang amalan yang dapat menjadikan kita ahli surga. Simak video ini sampai selesai, agar kita mengerti dan paham serta melakukan semua amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Namun sebelumnya, bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, share dan komen, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Ada sejumlah amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga. Beberapa di antaranya tergolong ringan dan bisa dilakukan setiap hari. Keberadaan surga disebutkan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang dijauhkan dari neraka dan selamat darinya serta dimasukkan ke dalam surga merupakan orang yang sangat beruntung. Ayat tersebut juga mengandung penjelasan bahwa masalah duniawi adalah masalah yang rendah dan pasti akan lenyap. Dalam buku Reuni Ahli Surga sejumlah amalan penting penghuni surga saat di dunia yang ditulis oleh Ahmad Abi Al-Musabi, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang agar dirinya bisa masuk surga. Berikut amalan yang menjadikan ahli surga. Yang pertama, selalu bertaubat. Manusia adalah ciptaannya yang tidak luput dari kesalahan serta dosa. Baik dosa yang diperbuat adalah disengaja maupun tidak disengaja. Namun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun serta luas rahmatnya. Sehingga, barang siapa yang mau bertobat kepadanya walaupun kesalahannya adalah sebanyak buih di laut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengampuninya. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba, selama ruh belum sampai di tenggorokan. Namun, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun, sebagai manusia yang lemah dan tidak tahu kapan ruh akan sampai di tenggorokan atau dicabut, seorang hamba tidak bisa seenaknya melakukan dosa-dosa meskipun itu dosa kecil. Sebab, ketika ruh sudah ada di tenggorokan, maka hilanglah waktu untuk bertaubat dan meminta ampunan kepadanya. Sebelum hal itu terjadi, manusia sudah semestinya bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan beberapa syarat berikut ini. Berhenti berbuat dosa, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Apabila perbuatan dosanya menyangkut orang lain, maka juga harus segera diselesaikan. Misalnya berbuat salah kepada orang lain, maka hendaknya ia segera meminta maaf kepada orang tersebut. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kaum duafa. Amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga yang kedua adalah berbuat baik dan menolong kaum duafa dan fakir miskin. Kaum duafa adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tidak henti-hentinya. Begitupun dengan orang miskin yang sama sengsara dan susahnya dengan kaum duafa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya yang beriman untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut, sebagaimana tertulis dalam surah An-Nur ayat 22. Artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, selalu istiqomah dalam beragama. Amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga yang ketiga adalah selalu istiqomah dalam menjalankan agama Islam dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Agar selalu istiqomah dalam menjalankan agama Islam, ada beberapa hal yang seseorang bisa amalkan agar tetap teguh imannya, antara lain.
Mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Konsisten dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca kisah orang-orang soleh. Berdoa agar diberikan keistiqomahan. Doa tersebut tercantum dalam surah Ali Imran ayat 8, yang artinya, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Yang keempat, senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga selanjutnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Jihad bisa dilakukan dengan perkataan, tenaga, harta, pikiran, dan bahkan dengan nyawa. Orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapat balasan lebih banyak dan bahkan mendapat hadiah surga darinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjamin untuk orang yang keluar di jalannya, di mana tidak ada yang mendorongnya keluar selain jihad di jalanku, keimanan padaku, dan pembenaran kepada Rasul-Rasulku, maka aku menjamin untuk memasukkannya ke surga atau mengembalikannya ke tempat tinggal asalnya ia berangkat dengan memperoleh pahala atau ghanimah. Yang kelima, meminjamkan uang ke orang yang membutuhkan. Amalan kelima yang dapat menjadikan seseorang ahli surga adalah membantu orang lain yang kesulitan ekonomi dengan meminjamkan sebagian uang kita kepada mereka. Amalan ini membawa rahmat yang banyak bagi pelakunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa meringankan sebuah kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba tersebut menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tadi, video tentang amalan yang dapat menjadikan kita ahli surga. Semoga kita bisa mengerti dan berusaha untuk melakukan semua amalan tersebut, agar kita dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang sholihin. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.